Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6. Hari ini kalian sudah memasuki pembelajaran yang ketiga ya. Di kelas 6 pada subtema hidup rukun dalam perbedaan. Semoga kabar kalian tetap sehat dan semangat selalu ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, supaya kita semangat dan kompak selalu, yuk kita ikuti bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Selanjutnya marilah kita ikuti pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman ya. Mereka berdiskusi mencatat semua hasil pengamatan. Untuk melengkapinya, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi berbagai yang berhasil mereka peroleh ya. Di sini adalah pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu-bulu yang tajam terdapat pada batang ya. Ada bulu-bulu yang halus. Kalau istilahnya orang Jawa menyebutnya glugut, kayak rambut-rambut yang baru dipotong itu loh, rambut cowok yang baru dipotong itu kan kecil. Rambut-rambut yang baru dipotong, tapi ada sekali ya. Jangan dipegang, nanti kalian akan merasa gatal dengan bulu-bulu tersebut. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Di sini ada hidrofit, higrofit, dan xerofit. Ini contohnya adalah kangkung. Tumbuhan yang sebagian tumbuhan ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara di dalam batang ataupun tangkal daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, ini adalah tumbuhan hidrofit. Kalau higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau melengkung. Nah, ini contoh tumbuhannya adalah pakis. Kalau xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering, tubuhnya memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisi, atau bahkan tidak mempunyai daun ya. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyerap air. Akarnya panjang. Ini contohnya adalah lidah buaya. Lidah buaya ya teman-teman. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyelesaikan diri dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Diskusikan dengan teman kalian. Tumbuhan juga bisa melindungi diri loh. Kalau kalian bagaimana melindungi diri kalian? Dengan pencak silat kalian. Nah, di sini kalian bisa membuat diagram prayer ya tadi dengan seperti ini. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi diri ya. Dengan apa ya? Pencak silat atau apa? Kalian bisa menuliskannya dalam bentuk diagram seperti ini ya. Selanjutnya kalian bisa membaca bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Bacalah bacaan ini dengan cara mempause video ini atau kalian bisa membuka buku kalian ya pada buku tematik kelas 6 di tema 2 subtema 1 pembelajaran yang ketiga.
Buat istilah peta pikiran berikut. Kalian sudah belajar tentang peta pikiran ya kemarin. Kalian bisa mencobanya membuat peta pikiran dari bacaan tadi. Ini kita bahas tentang tumbuhan dari tadi ya. Setelah kalian menemukan apakah sama ya dengan ini, kalian bisa mencocokkan dengan contoh jawaban ini ya. Cara tumbuhan menyesuaikan diri, misalnya di sini kangkung, enceng gondok, bambu, pakis, lidah buaya, teratai. Atau kalian bisa mengisi dengan tumbuhan yang kalian tahu cara menyesuaikan dirinya. Kalau kangkung mempunyai rongga udara pada batang, daunnya berada di atas permukaan air. Enceng gondok, batangnya mengembang yang berisi rongga udara. Bambu tumbuh dan berkembang biak di lingkungan dengan banyak air. Pakis beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daunnya. Teratai, batang berongga, daun lebar, berada di dalam air. Lidah buaya, daun tebal sempit, kadang berubah seperti duri, sisi batangnya tebal, punya jaringan untuk menyerap air, akarnya panjang. Ini adalah contoh. Kalian bisa menyebutkan tumbuhan selain ini ya. Ini sifatnya hanya contoh saja. Tumbuhan melindungi diri. Ini contohnya dari bambu tadi ya. Bambu dengan bulu-bulu halus yang tajam, kalau dipegang pasti akan terasa gatal ya. Jangan coba-coba ya. Atau kalian kalau tidak percaya silahkan mencoba ya. Cari bambu, itu pegang bulu-bulunya, aduh pasti akan terasa gatal. Tapi itu katanya orang tua atau nenekku itu, kalau terkena rambut halus dari bambu itu bisa kalian usapkan di kepala ya, nanti akan hilang sendiri ya. Nah itu mitos atau fakta, kalian bisa mencoba. Tapi aku pernah mencobanya sih, ternyata betul juga. Mawar melindunginya diri dengan mempunyai duri pada bakalnya. Wah, bunganya itu cantik sekali ya, tapi awas ada durinya ya. Kalau kalian sembarangan mau metik pasti akan terkena duri, sakit sekali ya. Nangka, tumbuhan nangka mempunyai getah yang lengket pada buah dan batangnya untuk melindungi dirinya. Biasanya apa itu getahnya itu, kalau bahasa Jawa itu istilahnya pulut ya. Itu susah sekali ya hilangnya. Itu bisa hilang dengan minyak ya atau tepung. Biasanya getahnya atau pulutnya itu digunakan untuk memasang atau menangkap burung ya, tapi itu jangan dilakukan ya, itu kasihan nanti burung-burungnya kalau ditangkap dengan itu ya. Biasanya dipasangi di dekat pohon yang banyak dihinggapi burung ya, itu aku pernah tahu itu orang yang mencari burung dengan getah nangka. Kelapa, jangan salah ya, kepala nanti. Kelapa melindungi dirinya dengan cangkang atau kulit yang keras. Keras kepala, kelapa. Gadung melindungi dirinya dengan memproduksi racun di tubuhnya. Tapi gadung itu enak ya dimakan. Katanya keripik gadung itu kalau diproduksi dengan benar itu tidak beracun ya. Enak ya. Pernahkah kalian mencoba keripik gadung ya? Kalau belum bisa kalian mencari keripik gadung, bisa kalian coba, itu enak dan tidak beracun. Tapi kalau salah memproduksinya bisa mengandung racun ya. Kalau istilahnya apa, keracunan keripik gadung itu, kalau di sekitar saya itu ada obatnya sih, kata nenek saya itu. Apa obatnya kalau keracunan keripik gadung itu? Kamu cukup makan tempe goreng saja, itu katanya ya. Kalian bisa mencobanya dan mungkin tanya-tanya kepada orang tua ya. Di sini adalah contoh peta pikiran dari proklamasi kemerdekaan ya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Kalian bisa membuatnya sendiri. Ini hanya sifatnya hanya contoh saja. Selanjutnya kalian bisa mengasah kemampuan kalian untuk mengerjakan beberapa soal ini ya. Nah, di sini juga sudah ada jawaban yang disediakan, tinggal centang saja mana yang dipilih. Ada 5 soal pilihan ganda ya, dengan opsinya A, B, C, atau D. Jika kalian ingin menulisnya, kalian bisa mempause video ini atau cuma sekedar membaca saja. Demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.